Meski aksi demonstrasi sudah berlalu, gedung DPR MPR RI masih dijaga ketat prajurit TNI. Sejumlah prajurit TNI masih tampak berjaga di gedung parlemen. Selain itu, kendaraan taktis juga terparkir di depan gedung DPR MPR. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengkritik Menhan yang menempatkan anggota TNI untuk menjaga gedung DPR. Isnur menyebut penempatan TNI ini tidak tepat. Menurutnya, sesuai mandat konstitusi, TNI bertugas menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan negara dan tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti gedung DPR. Sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan, Konstitusi, TNI bertugas untuk menjaga atau mengurus pertahanan yang mengancam kedaulatan negara. Tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti DPR dan MPR dan DPD. Justru ketika TNI di sana, tujuannya untuk apa? Apakah menganggap masyarakat yang datang ke DPR itu sebagai ancaman kedaulatan? Justru ini adalah salah, keliru. Penjagaan gedung DPR oleh TNI itu dinilai bertentangan dengan tuntutan 17+8 yang digaungkan usai demonstrasi beberapa waktu lalu. Dalam tuntutan 17+8, ada tugas TNI, diantaranya segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, serta adanya komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan, TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Menurutnya penjagaan ini adalah simbol kedaulatan negara. Penjagaan pun akan terus dilakukan prajurit TNI hingga situasi yang dinilai kondusif. TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Itu artinya saat ini masih belum kondusif ya Pak? Ya, terserah penilaian situasi. Kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat. Ya, instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semua. Sementara anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi TNI yang masih disiagakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andreas bilang, kondisi yang terlihat aman namun belum tentu pada kenyataannya. Menurutnya, keputusan untuk masih menempatkan TNI bersiaga di area Kompleks Parlemen memiliki pertimbangan yang matang. Ya, tentu pihak keamanan yang mengetahui secara pasti kapan perlu ditarik dan kapan itu masih ada di sini. Dalam arti, ya selama ini kan kita punya fungsi intelijen, kita punya fungsi keamanan yang seharusnya bisa ya artinya menjaga, karena di sini juga tiap hari teman-teman wartawan juga harus bekerja dengan keluar masuk di sini. Jangan sampai itu menjadi hambatan terganggunya teman-teman bekerja, tetapi juga teman-teman bekerja juga perlu keamanan. Kita semua bekerja di sini perlu situasi yang aman. Tapi di Bogor juga sudah tidak ada lagi kecuali hari ini ojol belum tentu kesini juga. Tapi kan tentara tuh masih disiagakan di DPR. Apakah itu memang mendesak untuk mereka bersiaga? Ya, itu tadi yang saya katakan, ya situasi aman itu kan tidak berarti hanya apa yang kelihatan seperti sekarang gitu kan. Tetapi bisa jadi apa yang tidak kelihatan tapi muncul tiba-tiba gitu di dalam situasi yang kemudian seperti apa yang terjadi kemarin. Jika dilihat secara umum, kondisi Kamtibmas berangsur pulih. Meski beberapa kali ada aksi unjuk rasa, tetapi tidak sampai menimbulkan kericuhan. Belum diketahui sampai batas waktu kapan TNI disiagakan penuh di gedung DPR MPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penjagaan aparat TNI di gedung DPR MPR RI pasca demo beberapa waktu lalu menuai sorotan. Militer yang bersiaga di gedung parlemen itu dinilai bertentangan dengan 17+8 tuntutan rakyat. Sebenarnya, tepatkah TNI menjaga gedung DPR dan penjagaan TNI ini wujud kebutuhan atau justru pelanggaran batas? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Di antaranya ada perwakilan Koalisi Sipil yang juga Ketua Sentra Inisiatif
Al-Araf, kemudian ada juga anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh, dan juga Made Supriyatna, pengamat ISIAS Yusof Ishak Institute. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Mas. Baik, Selamat pagi, selamat pagi. Indonesia. Ya, salam sehat semuanya. Pak, saya mau ke Mas Al-Araf dulu deh, terkait dengan kemarin ada kritik yang disampaikan oleh Mas Al-Araf terkait dengan penjagaan TNI di DPR. Salahnya di mana Mas Al-Araf? Ini kan menjaga kedaulatan negara. Pertama, secara konstitusional, otoritas yang berhak melibatkan dan mengerahkan militer itu hanya dari Presiden, bukan Menteri Pertahanan. Jadi kesalahan pertama adalah otoritas yang mengerahkan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dengan menempatkan militer di gedung parlemen. Itu satu hal, karena dalam konstitusi kita, Presiden adalah penguasa kekuasaan atas angkatan darat, laut, dan udara. Jadi, apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan merupakan bentuk kesalahan konstitusional. Dan secara hukum, undang-undang juga keliru. Kedua adalah, secara prinsip, pelibatan militer dalam tugas-tugas operasi selain perang itu sifatnya tidak permanen, Mas. Dia sifatnya sementara. Karena itulah kemudian dibutuhkan dasar keputusan sampai seberapa lama mereka dilibatkan. Dalam situasi apa, untuk kepentingan apa, anggarannya dari mana, kekuatannya dari mana. Jadi ada yang disebut dengan rule of engagement, aturan mainnya. Dia melibatkan militer itu dalam operasi selain perang tidak sembarangan. Karena sejatinya tugas militer adalah untuk perang. Tugas-tugas non-perang itu sifatnya pilihan terakhir ketika kapasitas pemerintahan sipil sudah tidak bisa mengatasi kondisi yang ada. Sampai sekarang dalam situasi kondisi eskalasi kekinian, sesungguhnya aparat institusi pemerintahan sipil, khususnya aparat keamanan, bisa mengatasi itu. Konsekuensinya, tugas-tugas TNI sebagai alat pertahanan negara belum boleh masuk. Ketika dia masuk, sifatnya sangat berlebihan. Karena pelibatan militer itu tidak bisa dilakukan secara begitu saja. Harus dihitung tentang eskalasinya, kepentingannya. Pilihannya merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasi kondisi yang ada. Sampai hari ini kapasitas sipil bisa mengatasi situasi yang ada gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat berlebihan dan tidak proporsional. Dan lagi-lagi problem utamanya adalah otoritas yang melibatkannya keliru dan salah. Bukan Menteri Pertahanan, tapi harusnya dilakukan oleh Presiden. Itu, Mas. Oke, baik. Ada yang salah di sana terkait dengan otoritas yang mengarahkan TNI untuk bisa menjaga DPR. Tapi saya mau tanya dulu ke Kang Oleh terkait dengan penjagaan ini. Dari Kang Oleh sendiri, dari DPR sendiri, apakah memang request secara khusus gitu untuk dijaga oleh TNI? Pertama, saya perlu sampaikan dulu bahwa dalam Undang-Undang TNI terkait OMSP di pasal 7 tentang pengamanan, bahwa TNI mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Salah satu poinnya seperti itu. Nah, kemudian bahwasanya TNI tidak serta-merta mengamankan objek-objek vital atau mengamankan tentang keadaan yang bersifat berhubungan dengan sipil tanpa ada permintaan. Nah itu, pada RDP kemarin ketika pasca kerusuhan, Pak Panglima, terutama TNI ini, menyampaikan bahwa Polri sudah meminta perbantuan terhadap pengamanan terhadap kondusivitas Indonesia akibat daripada kerusuhan yang terus masif baik di Jakarta maupun ibu kota lainnya. Nah, saya rasa ini menjadi sebuah pengalaman yang pahit barangkali, di mana hari ini demo-demo penyampaian aspirasi sudah melanggar aturan itu sendiri. Penyampaian aspirasinya kan melanggar aturan itu sendiri. Kan tidak boleh ada bakar-bakaran, merusak fasilitas di luar jam yang sudah ditentukan. Nah, saya secara pribadi, tentu DPR secara kolektif sangat-sangat menghargai tentunya terhadap penyampaian aspirasi. Namun bagaimana juga
penyampaian aspirasi juga harus dilakukan mengikuti aturan yang ada. Tidak lagi merusak fasilitas-fasilitas. Nah, saya punya husnudon yang baik bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada sudah terjadi. Jadi DPR ini untuk mencegah yang kejadian yang sama meminta gitu ya untuk dijaga oleh TNI, Kang Oleh. Pencegahan itu lebih baik. Jangan sampai sudah terjadi baru bergerak. Nah, saya sependapat jikalau misalkan di antara kita DPR sendiri, para pengamat, masyarakat tidak punya alat untuk deteksi kapan Indonesia bisa betul-betul damai. Kapan Indonesia betul-betul kondusif. Yang tahu tentang keadaan kondusivitas nasional tentu adalah para aparat. Nah, polisi barangkali Polri ini juga masih minta perbantuan terhadap TNI karena pada RDP yang akhir Agustus bahwa Polri secara resmi meminta bantuan terhadap TNI dalam rangka pengamanan kondusivitas Indonesia. Saya rasa tidak ada yang salah dan tentu sesungguhnya kita semestinya rakyat harus merasa senang dengan adanya penjagaan. DPR barangkali sebagai simbol negara, DPR juga sebagai alat pitar, rasa-rasanya harus dijaga bersama. Dijaga bersama ya. Rasa-rasanya harus dijaga bersama karena ini kan simbol negara. Gitu, baik. Itu nanti akan saya tanyakan juga ke Kang Oleh lagi terkait dengan masyarakat senangkah dengan penjagaan yang lebih ketat ini dari TNI. Tapi saya sebelumnya ke Pak Made dulu. Pak Made, Anda melihat suasana seperti sekarang ini yang mungkin sudah lewat dari demo ricuh kemarin, apakah sekarang ini sudah mulai kondusif dan se-urgent apakah kemudian DPR dijaga oleh TNI? Saya termasuk seorang yang saya sepakat dengan Mas Araf. Ini berlebihan ya. Saya sepakat bahwa ini TNI tidak harus ada di sana dari sejak permulaan gitu ya. Kita punya kepolisian dengan kapabilitas yang jauh lebih bagus untuk rakyat kontrol gitu ya. Dan saya tidak yakin bahwa argumennya Pak Mas Soleh tadi bahwa ini akan melindungi DPR. Kalau 50.000 orang datang berdemonstrasi, TNI juga bisa apa? Mau tembakin itu semua, itu nggak bisa. Ya, bahwa ini ada aspek deterrent, saya juga tidak yakin. Ya, bahwa ini akan mencegah orang untuk menyampaikan aspirasi. Jadi dalam proses demokratis itu sebenarnya apakah kalau orang salurannya tersumbat, orang merasa frustasi, orang merasa tidak didengarkan, ya orang akan turun ke jalan. Dan dalam jumlah besar itu terjadi di mana-mana, di semua negara yang pernah saya kunjungi, di semua negara yang pernah saya teliti. Ya. Jadi kalau menurut saya mendudukkan DPR sebagai objek vital nasional itu justru merendahkan institusinya sendiri. Jadi protection is control. Ya, jadi kalau orang memproteksi itu artinya mengkontrol. Ada tenang nggak kerja di dalam semasih ada senjata di luar yang berkeliaran seperti begitu. Dan kita tahu di Indonesia ini bahwa TNI adalah salah satu aktor politik juga gitu ya. Aspirasi itu tidak pernah hilang. Dan bagaimana kalau seandainya aspirasi yang di dalam DPR bertentangan dengan aspirasi yang menjaga DPR? Ini kan kacau jadinya. Kita punya aparat yang lebih sipil, yang lebih civilized, yang lebih beradab, dan tugas utama TNI ini adalah melindungi negara yang kita cintai ini dari serangan asing. Itu luar biasa, menuntut energi dan perhatian penuh. TNI tidak seharusnya ada di institusi sipil. Pak Made, tapi terkait dengan pernyataan tadi Mas Al-Araf terkait siapa yang kemudian menginstruksikan, ini kan Menhan, bukan Presiden. Ada yang salah di sana? Juga secara prosedural saya setuju dengan Mas Al-Araf gitu ya. Kalau Presiden pun juga sebenarnya juga bisa keliru. Kalau Presiden mendudukan di sana berarti secara konstitusi dia itu sudah jelas diatur dalam konstitusi. TNI bertugas untuk pertahanan negara, mempertahankan kedaulatan negara ini. Dari mana? Dari ancaman asing, bukan dari rakyatnya sendiri. Itu tugas polisional.
Ya, itu harus dilakukan oleh polisi. Nah, kalau presiden sendiri tidak taat pada konstitusi, lalu langkah apa yang harus diambil? Kemudian apa namanya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, pertanggungjawabannya selalu pada konstitusi. Kalau menurut saya sepakat betul dengan itu. Oke, oke, baik. Saya mau ke Mas Alaraf lagi. Mas Alaraf, ini kan TNI menjaga DPR, tadi katanya ada permintaan bantuan dari Polri gitu ya, karena mereka mungkin merasa seperti sedang dipojokkan dalam situasi kemarin setelah kejadian Afan Kurniawan ditabrak. Anda melihatnya perlukah memang TNI turun, padahal di sana masih ada polisi yang sejatinya adalah tugas mereka ya menjaga untuk keamanan di dalam negeri seperti itu? Ya, jika benar yang disampaikan Pak Soleh, kalau kita masih belum melihat tentang hal itu, kejelasannya kan itu disampaikan Pak Mas Soleh ya, maka bukan Menteri Pertahanan lagi-lagi Mas, itu bisa dilakukan oleh Presiden kalau polisi meminta perbantuan. Ya, Presiden lah yang memiliki otoritas untuk itu, bukan Menteri Pertahanan. Lagi-lagi, jadi sebagai wakil rakyat, seharusnya Pak Soleh mengkoreksi bahwa Menteri Pertahanan keliru, gitu loh. Karena berdasarkan Undang-Undang TNI 3 2025 yang baru, Mas Soleh yang membuat kekacauan itu di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 yang lama, pelibatan operasi selain perang itu harus melalui keputusan politik negara. Dihapus sama anggota DPR. Saya katakan dalam RDPR jangan dihapus pasal itu karena itu aturan main supaya ada legitimasi. Kalau ada kepentingan, maka yang berhak untuk mengerahkan hanya presiden. Tapi kan dihapus sama DPR lalu kemudian dirubah menjadi peraturan pemerintah. Sekarang peraturan pemerintah tidak ada sehingga yang terjadi cek kosong. Oleh karena itu ketika Undang-Undang TNI kekosongan memang mengatasi objek vital diatur dalam Undang-Undang TNI, tapi bagaimana pelibatannya diatur melalui PP di Undang-Undang yang baru. PP-nya belum dibuat, itu yang saya katakan DPR dan pemerintah membuat cek kosong dan hari PP belum ada. Ketika itu tidak ada, lalu diatur di mana? Konstitusi, yakni Presiden sebagai penguasa Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara. Konsekuensinya, kalau ada permintaan polisi, benar kalau misalnya dikatakan oleh Mas Soleh tadi, gitu, meski saya meragukan tentang hal itu dalam situasi sekarang loh ya, karena situasi sudah kondusif, maka presiden membuat keputusan presiden untuk tujuan apa, berapa lama, kepentingan apa, nanti publik akan menilai apakah presiden rasional atau tidak, ataukah presiden berlebihan. Kalaupun keluar dari presiden, saya setuju sama Bli Made, dalam konteks hari ini keputusan presiden tersebut tidak proporsional dan berlebihan, karena situasi sekarang dalam situasi kondusif. Saya rasa apa yang disampaikan 17+8 itu sangat baik, Mas. Mereka ingin agar militer keluar dari wilayah sipil, militer tidak menjaga demonstrasi karena itu menempat militer seperti pada masa Orde Baru vis-a-vis dengan masyarakat. Sementara kita ingin tentara yang profesional, tentara yang menjaga kedaulatan, tentara yang fungsinya pertahanan. Kita memiliki ancaman-ancaman serius loh terkait dengan persoalan konflik Laut Cina Selatan. Jadi wakil rakyat dan pemerintah jangan narik-narik militer ke wilayah-wilayah yang bukan tugas dan fungsinya, akhirnya memperlemah profesionalisme mereka itu sendiri gitu. Kita harus menghadapi persiapan kemungkinan perang dalam situasi dan kondisi tertentu, bukan menempatkan mereka dalam menghadapi masa aksi. Yang harus kita lakukan bagaimana menghadapi ancaman perang dengan negara lain. Tugas parlemen harusnya mengkoreksi tentang kesalahan itu, bukan membiarkan hal ini. Ini catatan saya, Mas. Buat saya sih, kalau DPR takut ya tentang demonstrasi yang ada, itu menunjukkan ada soal di dalam tubuh dewan itu sendiri. Kalau mereka tidak takut, maka mereka akan membiarkan ruang partisipasi yang ada. Kalau tadi dikatakan kerusuhan, saya rasa yang dilakukan masyarakat kemarin adalah protes sosial akibat kenaikan gaji dewan. Itu soal pokoknya, sehingga mereka protes dan itu normal. Kalau kemudian ada yang melakukan tindakan kerusuhan, tadi katanya penjarahan, kata anggota dewan. Pertanyaannya siapa yang melakukan itu? Mari kita baca laporan Tempo. Siapa yang bermain dalam kerusuhan dan penunggang itu? Nah ini yang menjadi soal. Jangan nanti yang menjaga juga kemudian menjadi bagian masalah dalam konteks tekanan massa. Ini masalah. Baik. Saya tanyakan ke Kang Oleh, benar ini DPR sebenarnya lagi takut untuk menghadapi gejolak yang disampaikan oleh rakyat, dan tadi ada juga poin soal 17+8 yang isinya soal tarik kembali TNI ke barak, kemudian jangan luaskan wewenang TNI di sipil. Ini seperti apa nih kabarnya, Kang Oleh? Kan sudah ada tuntutan yang disampaikan kemarin untuk hal ini. Yang harus dicatat bersama bahwasanya substansinya pemerintah, DPR, dan juga pembantu-pembantu presiden dalam hal ini tidak menutup saluran aspirasi. Semua apa yang disuarakan oleh rakyat, DPR sudah mendengar, DPR sudah memperbaiki,
Pemerintah juga sedang dan akan memperbaiki. Tidak ada saluran aspirasi, baik yang di jalan, melalui surat, di podium-podium, tidak ada. Tidak ada. Substansinya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak semua adalah bagaimana agar saluran aspirasi ini satu bisa diterima, dua bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan. Semua hari ini kan sudah sedang dan akan dilaksanakan. Oke, itu kan Tentu untuk beberapa tidak poin bisa yang lain gitu, Kang Oleh. Tapi ada membangun satu poin yang sebuah hari ini kita pertanyakan soal pasangan TNI menjaga DPR gitu, Kang Oleh. Ada satu poin yang kemudian seperti mundur ke belakang gitu. Gimana, Kang Oleh, tanggapannya, Kang? Kalau yang lain, saya yakin sudah sedang dipertimbangkan seperti itu. Substansinya adalah penyaluran aspirasi. Kalau soal pengamanan, negara wajib untuk mengamankan semua objek vital. Nah, jangan dibuat opini seolah-olah DPR tidak mendengar, pemerintah tidak mendengar, dan ada opini seolah-olah ketakutan. Kan semua apa yang dituntut, apa yang diminta sudah kami respon dengan baik. Dan dipublikasi dengan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi hari ini. Kalau misalkan objek-objek, simbol-simbol negara diamankan, selamat dari oknum-oknum yang melakukan perusakan-perusakan. Saya tidak melihat siapa itu yang merusak. Enggak. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan siapa kalau saya secara pribadi. Tetapi pada substansi, perusakan objek vital adalah melanggar hukum. Dan saya berpendapat bahwasanya mencegah lebih baik daripada sesudah terjadi. Oke, mencegah lebih baik, tapi apakah Kang Oleh sudah mengidentifikasi ada ancaman-ancaman yang mungkin tidak terlihat di publik? Orang-orang lihatnya kondusif, tapi ternyata di belakang ada loh ancaman-ancaman tersebut. Sudah ada yang diidentifikasi, Kang Oleh? Saya sampaikan bahwa kita tidak tahu pada kondisi ini, karena kita tidak punya alat untuk mendeteksi. Apakah kita juga ikut joget-joget ketika ada penjarahan? Ini bagaimana, Pak? Apakah itu juga tidak menjadikan kesakitan bagi kelompok yang lain? Atau mungkin malah tepuk tangan bagi orang-orang yang suka terhadap kerusuhan? Oke, Kang Oleh, saya mau tanya lagi, Kang Oleh, apakah sudah berkomunikasi misalnya dengan BIN terkait dengan, ini kan intelijen bisa melihat apa sekiranya ancaman yang tidak terlihat. Sudah berkomunikasikah kira-kira, Kang? Kemudian kenapa harus sampai mencegah sampai sebegininya gitu untuk dijaga TNI? Sudah ada komunikasi dengan BIN? Saya berhusnudon bahwa yang mengetahui tentang kondusivitas, kapan mulai, kapan berhenti, saya rasa pihak TNI, pihak Polri, pihak BIN yang tahu. Dan saya tidak bisa subjektif, oh hari ini kelihatan secara kasat mata, ini sudah aman. Saya tidak bisa begitu. Tidak bisa. Yang tahu tentang kapan mulai, kapan berakhir, ya para yang berwenang, yang memiliki hal terhadap akses tentang keamanan Indonesia. Baik. Kang Oleh, saya mau ke Pak Made. Pak Made, ini terkait dengan penjagaan TNI di DPR, emang polisi nggak mampu atau sekarang polisi lagi posisinya terdesak gitu ya karena citranya sedang turun gara-gara satu kejadian di demo kemarin. Perlukah sampai kemudian TNI menggantikan dalam tanda kutip polisi untuk mengamankan objek sipil di DPR seperti itu? Itu tugas polisi ya, dan bukan karena tidak mampu, karena tidak dimampukan, karena tidak dipakai gitu ya, karena dalam ini ada politik di dalam persoalan ini gitu ya. Kalau kita lihat perlengkapan polisi dan anggarannya luar biasa besar, keterampilannya juga dalam riot control itu ada ilmunya ya, riot control ada ilmunya. Anda lihat kalau ada ke Inggris misalnya, polisi-polisi mereka tidak bersenjata, mereka bisa menghandle ratusan ribu orang secara damai. Karena apa? Karena tidak ada konfrontasi. Ya. Nah, mereka tahu persis bagaimana caranya mengatasi. Ya, polisi-polisi kita juga tahu seperti itu, tetapi mereka tidak laksanakan. Ya, bagaimana caranya menghadapi konfrontasi, bagaimana menghadapi emosi massa dan lain sebagainya itu ada. Tetapi ada satu catatan saya
kelihatannya bahwa memang Dewan itu memang tidak mau ada rakyat di dalamnya dan memang takut terhadap rakyat sendiri. Pak Soleh itu ada. Jadi begini Pak ya, saya ingatkan tahun 98. Ya, Anda itu di sana karena ada tahun 98 ini. Ya, dan ketika rakyat datang ke situ duduk di atas kubah DPR. Ya, itu tidak perlu ditakutkan. Itu aspirasi yang normal. Kalau rakyat diterima secara normal, kalau Anda berlaku sebagai check and balances dari pemerintah, Anda mempertanyakan kemana uang, kenapa sekarang hidup rakyat susah, kemana uang 400 triliun untuk operasi merah putih itu, apakah akan berlangsung? Dan Anda pertanyakan terus dan terus kemudian membuat studi yang baik tentang itu, membuat counter policy tentang itu, dan rakyat tidak akan marah. Ya. Apalagi juga persoalannya ini ada di DPR sendiri. Ketakutan, saya setuju benar dengan Mas Araf bahwa ini ketakutan yang luar biasa, takut menghadapi cermin, karena Anda adalah cerminan dari rakyat, Anda takut menghadapi cermin Anda sendiri, Pak. Seluruh anggota Dewan. Oke. Ya. Jadi orang marah, Anda harus pahami, Pak, orang marah terhadap Anda dan institusi Anda yang Anda wakili. Itu luar biasa. Oke. Dan solusinya tidak dengan mendudukkan TNI di sana. Jangan bawa TNI ke wilayah yang tidak seharusnya mereka berada. Ini dia menjadi poin gitu Pak Made dan juga Bapak-Bapak yang sudah hadir di hari ini, bahwa ada kemudian di sana keterbatasan DPR untuk bisa menerima aspirasi rakyat. Mereka merasa, masyarakat merasa DPR tidak membuka diri. Nanti kita akan tanyakan ke Kang Oleh lagi, dan juga bagaimana kemudian supremasi sipil, apa kabarnya kalau TNI sampai harus menjaga DPR. Kami akan bahas usai jeda, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Gubernur Sulawesi Tengah hadir sekaligus meresmikan pengoperasian SUTT 150 Cafe Koloni Dale Tentena, Koloni Dale Bungku, serta GI 150 Cafe Koloni Dale dan GI 150 Cafe Bungku yang masing-masing berkapasitas 30 MVA. Peresmian ini adalah wujud nyata komitmen PLN dalam menghadirkan listrik yang lebih andal, merata, dan berkelanjutan. Pembangunan ini bukan hanya sekedar proyek kelistrikan, tetapi menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga Kabupaten Konawe Utara. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. PLN serahkan bantuan fasilitas sarana TIK berupa sejumlah perangkat komputer, laptop, dan printer kepada SMP Negeri 5 Bolaang, Mawanda Utara. Program ini bertujuan agar sekolah dapat meningkatkan kualitas akademik, siswa mendapat akses teknologi sehingga mendukung pembelajaran modern dan mendukung program pemerintah dalam digitalisasi pendidikan. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong kualitas pendidikan di Indonesia. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan telah meresmikan bantuan laboratorium TIK di SMK Negeri 1 Konawe. Sebanyak 25 unit komputer baru kini memenuhi ruangan yang dulunya kosong, memberi warna baru pada proses belajar mengajar tanpa harus meminjam fasilitas komputer sekolah lain yang berjarak 15 km dari sekolah. PLN berharap bantuan ini dapat menjadi pintu bagi generasi Konawe agar tidak tertinggal di era teknologi yang kian berkembang pesat. Ayah, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu.